Halo, assalamualaikum. Kali ini cara Jeki akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi untuk Samsung J7 Pro dengan nomor seri SM730. Ini ada tulisan di bagian bawah. Ini kalau misalnya permasalahannya kalau dicas dia tidak bisa bertambah ataupun juga misalnya tidak penuh-penuh seperti itu. Itu biasanya short di bagian konektor casnya. Itu kalau misalnya kita bawa di tukang servis itu harus kena biaya yang lumayan mahal karena ini resikonya harus bongkar LCD bagian atas seperti itu. Jadi kalau misalnya masih nyambung tapi tidak penuh-penuh, itu mungkin kita coba dulu cara yang simple saja. Saya kira tanpa pengetahuan elektronik, tanpa pengetahuan servis handphone, tanpa keluar biaya, tanpa alat yang canggih, cukup kita gunakan jarum saja seperti ini. Jadi kita coba dulu cara yang kita tutorialkan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat seperti itu. Biasanya arus yang masuk itu berlawanan arus yang keluar karena short di bagian konektor casnya. Jadi kita perhatikan dulu di lubang konektor casnya. Kalau misalnya agak lembab, banyak debu, biasanya sudah dipastikan short seperti itu. Jadi caranya cukup kita congkel saja, karena biasanya kalau misalnya pemakaiannya kurang bagus, kurang bersih, banyak sekali debu ataupun kotoran. Nah seperti ini. Jadi cirinya itu kalau misalnya kita goyang-goyang baru bisa nyambung, ataupun juga misalnya tidak masuk untuk lubang cas ini, tidak langsung masuk karena seperti ada yang mengganjal di bagian dalam ini. Jadi caranya cukup mudah, kita korek-korek saja supaya sampai bersih. Setelah itu bisa kita keringkan. Kalau misalnya ada hair dryer ataupun juga misalnya tidak ada, tidak apa-apa. Biasanya kotor seperti itu. Nah ini seperti ini mempengaruhi untuk handphone Samsung seperti ini. Kalau dia konsornya full, bisa mati handphonenya, mati total seperti itu. Jadi kalau misalnya hanya shotnya sedikit, biasanya kita saat mau ngecas itu tidak mungkin. Seperti itu. Jadi caranya cukup kita bersihkan saja dengan seperti ini. Handphone langsung jos langsung kembali normal biasanya, sampai bersih seperti itu. Bagian dalam juga kita bersihkan, kemudian bagian yang di tengahnya juga kita bersihkan. Nah, biasanya cara ini cukup ampuh untuk mengatasi kalau jadi cas tidak penuh-penuh gitu ya. Jadi soalnya kalau kita mau ganti, ini resiko harus bongkar LCD, itu biaya. Biasanya kalau tukang servis dihitung biaya untuk ganti LCD-nya karena dia takut LCD-nya pada saat pembongkaran pecah seperti itu. Jadi dia hitung sama LCD seperti itu, minimal LCD-nya balik modal seperti itu. Misalnya harganya 300, LCD dia ditambahin 300, misalnya 300 untuk benerin casnya misalnya 80, jadi 380 seperti itu. LCD dia tidak hitung biaya, tapi dia untuk jaga-jaga seperti itu. Jadi sebelum kita bawa, kita coba bersihkan dulu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Karena untuk konektor cas kalau masih original biasanya cukup kuat seperti itu. Jadi hanya kotor saja yang bisa menyebabkan handphone ini tidak bisa dicas tidak penuh-penuh seperti itu. Saya kira ini saja, sampai betul-betul bersih, sampai colokan cas USB casnya itu masuk, jadi tidak mudah lepas seperti itu. Kalau dia mudah lepas, biasanya di sini masih banyak debu kotoran yang menghalangi konektor casnya masuk seperti itu. Jadi kita bersihkan, kita korek terus seperti itu. Mudah-mudahan cara ini bisa bermanfaat. Kalau misalnya berguna, bisa di like saja, kemudian di share saja supaya teman-teman yang lain bisa mengetahui, ataupun juga misalnya pengen mengetahui video yang kita upload setiap waktunya, bisa aktifkan subscribe-nya, kemudian klik tombol loncengnya supaya video yang kita upload teman-teman bisa dapat notifikasi seperti itu. Saya kira ini saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.